Mereka hanya taunya enaknya sekarang. Mereka akan memberontak. Atau generasi berencana. Menurut kamu secara pribadi seperti apa? Join dan gabung dalam Pick R waktu itu. Balance atau sejalan dengan pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bareng saya Cak Kerto di Wika TV. Dan kita hari ini sudah kedatangan tamu spesial, ada adik-adik remaja. Tema kita hari ini adalah tentang genre Kabupaten Mojokerto atau Duta Genre Kabupaten Mojokerto. Siapa aja dia? Kita sapa dulu dan kita kenal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan dulu? Halo Gen Rangers, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Mubarak, Wakil 2 Duta Genre Kabupaten Mojokerto tahun 2025. Salam kenal. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlinda Novia-Wulandari, Duta Genre Putri Kabupaten Mojokerto. Salam kenal semuanya. Oke, sudah kenalan Wika Muda dan sekarang kita pengen tahu nih, Zaki sama Erlinda ya? Iya. Oke, kita boleh cerita sedikit nggak? Apa sih Duta Genre Kabupaten Mojokerto itu? Iya, baik. Jadi Duta Genre Kabupaten Mojokerto adalah suatu seorang role model remaja yang dimana dia ini bertugas untuk menyuarakan isu-isu terkait remaja gitu. Permasalahan yang dihadapi remaja seperti pernikahan dini, seksualitas, nafsa, narkotika, dan teroris begitu. Atau yang biasanya kita sebut dengan triad KRR. Oke, kalau Zaki sendiri, kenapa Zaki kamu bisa terpilih menjadi Duta Genre Kabupaten Mojokerto? Jadi awalnya itu saya tergabung di Pick R sekolah saya. Kebetulan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Bangsal. Di situ saya diberikan sebuah pengumuman dari pembina Pick R saya bahwasannya ada pembukaan nih Duta Genre Kabupaten Mojokerto. Nah, di situ saya dipilih dari pembina saya untuk menjadi perwakilan dari sekolah saya. Nah, kebetulan saya terpilih, alhamdulillah sekali saya terpilih menjadi Duta Genre Kabupaten Mojokerto tahun 2025 ini. Dan saya sekarang menjabat sebagai Wakil 2 Duta Genre Kabupaten Mojokerto. Ya, oke. Zaki, motivasi kamu apa nih untuk bisa menjadi duta? Motivasi saya sendiri yaitu ingin memberikan pembelajaran bagi remaja di sekitar saya, terutama di sini di sekolah saya tentunya, bahwasannya saya memberikan pengajaran kepada mereka apa sih yang harus dilakukan oleh remaja, apa sih yang harus dipersiapkan oleh remaja-remaja ini untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi begitu. Oke, sekarang saya pengen ke Erlinda. Erlinda, saya pengen tahu dong, kalau tadi Zaki sudah ada motivasinya. Kalau Erlinda sendiri secara pribadi, generasi remaja atau generasi berencana, menurut kamu secara pribadi seperti apa? Generasi berencana ini di mana seorang remaja yang mampu dan mempunyai persiapan untuk bagaimana dia ke depannya mempersiapkan kehidupan remajanya. Karena pada zaman sekarang ini, khususnya remaja, dia ini masih terombang-ambing, kadang bingung dan nggak tahu nih apa sih gimana menjadi remaja yang baik itu. Soalnya kebanyakan di zaman sekarang remaja ini blunder akan kenakalannya mereka sendiri gitu. Apalagi sekarang kan di global gitu. Jadi seorang remaja yang berencana itu bagaimana sih? Seorang remaja yang berencana itu merupakan remaja yang mampu untuk dia menyiapkan bagaimana kehidupan berkeluarganya nanti, karirnya, dan masa depannya itu tertata dari sekarang. Mereka mampu mempunyai pandangan bagaimana dia nantinya gitu. Jadi nggak stuck di sini-sini aja gitu. Oke. Kalau kita bicara soal Duta Genre Kabupaten Mojokerto, ini memang sangat luas ya, apalagi kita ngomongin soal remaja. Gampang kalau soal ngomong, tapi soal teknisnya bagaimana teman-teman duta ini bisa mengaplikasikan supaya teman-teman sebaya mereka juga semotivasi sama mereka. Saya pengen tahu ke
Erlinda, habis itu disambung sama Masnya begitu ya. Silakan. Seperti apa sih untuk bisa memberikan secara teknis ya, edukasi, pelajaran dan sebagainya supaya teman-teman sebaya, seremaja ini sama seperti itu, bertindak yang positif, ada hal-hal yang memang bisa untuk kita pertanggungjawabkan. Iya, jadi kita melakukan pendekatan Cak Kerto kepada mereka. Bahwasanya kalau mereka dipaksa ini mereka semakin nggak bisa untuk kita pegang atau kendalikan gitu. Jadi kita melakukan pendekatan penuh kepada mereka dan kita memberikan contoh dan mengedukasi secara perlahan kepada mereka biar apa yang kita sampaikan ini juga bisa diterapkan oleh mereka. Karena kan usia kita kan sama-sama remaja nih ya. Jadi mereka itu berpikir kalau misalkan kita kengkang dan kita tuntut, mereka pastinya ngerasa kayak siapa sih kamu gitu kan kita masih seumuran gitu. Jadi kita melakukan pendekatan kepada mereka biar mereka juga lebih enak, nyaman ngobrol sama kita dan berencana bersama kita gitu. Kalau dari Masnya? Kalau menurut saya sendiri betul kata Kak Erlinda tadi bahwasannya kita harus melakukan pendekatan dengan sehalus mungkin kepada para remaja. Bahwasannya jika remaja diberikan pengetahuan secara langsung itu dipaksa, itu mereka akan memberontak dari dirinya sendiri. Jadi kita harus memberikan pengetahuan pelan-pelan kepada mereka, diberikan contoh yang lebih baik kepada mereka. Jadi mereka bisa untuk kehidupannya jadi lebih baik nantinya begitu. Oke, duta genre ini setiap tahun ada dutanya. Iya. Dan masanya berapa tahun nih? Satu tahun menjabat, seumur hidup, menginspirasi. Oh, menginspirasi. Baik. Saya pengen tahu nih, yang paling dominan dari teman-teman remaja ini masalahnya apa sih? Kalau untuk sekarang nih, yang lagi marak-maraknya ini seksualitas. Jadi kayak pernikahan dini termasuk juga. Namun seks bebas masih marak juga di kalangan remaja kali ini. Mereka tidak bisa, gimana ya? Mereka tidak bisa untuk menerapkan bagaimana, kan zaman sekarang lagi marak-maraknya pacaran gitu. Mereka masih belum bisa menerapkan bagaimana gaya pacaran yang sehat itu. Meskipun sebenarnya pacaran sehat itu nggak ada, tapi cara melakukannya yang sportif, terus saling mendukung, saling menginspirasi itu masih belum mereka terapkan. Mereka hanya mengengkang, berkomitmen, dan kayak kamu ya milikku gitu, merasa kayak memiliki gitu. Pacaran yang sehat dalam tanda kutip, kalau sehat pasti akan hamil ya. Pacaran ada yang sehat, pacaran yang halal gitu ya. Tapi kita pengen tahu nih dari Erlinda ataupun dari Masnya ini ya, pengen tahu bahwa kalau kita bilang atau ada pendekatan dengan teman-teman kita yang sebaya, ini pasti ada tantangan tersendiri buat kita. Bagaimana caranya kita bisa dianggap dan sebagainya. Boleh cerita sendiri kita sih, kira-kira tantangan terbesar kalian di lingkup kalian ini seperti apa ketika ada pendekatan dengan teman-teman yang dalam hal itu bermasalah? Ya, seperti yang dikatakan oleh Kak Zaki tadi, bahwasanya kita kan masih sepantaran dan seremaja gitu. Jadi mereka itu seumuran. Jadi mereka itu lebih dominan untuk memberontak, kayak kamu tahu apa sih soal aku gitu. Jadi kita harus benar-benar memahami karakter teman kita, latar belakang kita, biar kita berkomunikasi sama mereka itu bisa efektif dan mereka bisa menangkap apa yang kita maksudkan, terus apa yang kita ajarkan kepada mereka atau kita arahkan kepada mereka gitu, biar sama-sama untuk menerapkan kehidupan yang sehat, membangun perencanaan remaja nantinya gitu. Baik. Zaki, saya pengen tahu, untuk Duta Genre Kabupaten Mojokerto ini, dutanya ini membawahi atau membidangi satu sekolah aja atau beberapa sekolah atau seperti apa? Kita pengen tahu nih secara prosedural. Jadi untuk Duta Genre Kabupaten Mojokerto ini, kita ini tidak dari sekolah saja ya, jadi bisa dari kecamatan masing-masing. Jadi di kecamatan itu ada kelompok PIK-R-nya tersendiri. Jadi itu nanti setiap perwakilan dari PIK-R tersebut bisa dari sekolah ataupun kecamatan itu bisa memberikan edukasi untuk ya agar lingkungannya itu lebih baik lah begitu. Baik. Ya, jadi sedikit menambahi, jadi bahwasanya Duta Genre ini nggak hanya untuk satu sekolah aja, tapi kita ini yang bertugas untuk menyebarluaskan edukasi ini kepada mereka semua, ke sekolah-sekolah
dan terkhususnya di remaja Kabupaten Mojokerto. Perlu diketahui juga teman-teman bahwasanya pada tahun 2023, 2024 gitu, kita berhasil mendapatkan reward di mana menjadi genre tergiat untuk melakukan edukasi kepada remaja di Kabupaten Mojokerto. Kita mencapai target di 14.446 remaja di Kabupaten Mojokerto. Wih, keren. Tapi saya pengen menggali lagi, sebenarnya dari setiap Pick R itu misalnya kalau ada kasus itu dicatat, kemudian dikategorikan gitu, atau ya udahlah ketika mereka curhat atau mereka kita pendekatan, kita selesaikan masalah itu selesai di situ, atau seperti apa? Iya, jadi kalau misalkan kita bagikan terlebih dahulu kasus-kasus mereka gitu, nanti kita diskusiin sama teman-teman duta genre, forum genre, mencatat kasus-kasus tersebut. Nanti kita yang bertugas untuk mengeksekusi langsung kepada mereka gitu. Kita yang mendatangi mereka, permasalahan mereka gitu. Oke, kalau misalnya ada remaja yang nggak peduli dengan kalian gitu, apa yang harus kalian lakukan? Ya, itu kan tantangan terbesar kita ya. Balik lagi, kita akan bagaimana cara kita untuk bisa melakukan pendekatan sama mereka biar mereka juga lebih nyaman kepada kita. Karena pada dasarnya di dasar kita di Pick R itu sebelum kita menjadi duta genre itu kan ada namanya Pick R, Pusat Informasi Konseling Remaja. Di situ kita juga diajarin bagaimana menjadi pendidik sebaya yang baik, konselor sebaya yang baik, dan kita ada mengenai pelatihan dan diklat pemantapan untuk hal-hal seperti itu. Baik, saya pengen tahu nih. Sekarang ini di Kabupaten Mojokerto, selain seksualitas, pelecehan, ada juga pernikahan dini yang masih marak. Menurut kamu, apa sih yang menjadi faktor dari pernikahan dini di kalangan remaja? Faktor-faktor yang bisa menyebabkan adanya pernikahan dini itu terjadi akibat dari pergaulan mereka sendiri. Jadi dari pergaulan mereka itu memberikan efek yang buruk terhadap mereka. Jadi bisa terjerumus pada nafsa atau penggunaan narkotika begitu. Terus kepada seks bebas. Nah, itu yang paling bahaya ini, seks bebas ini. Dan juga itu bisa membuat mereka untuk terjerumus lah begitu. Jadi mereka bisa akhirnya menjadi pernikahan dini, dan itu juga pernikahannya yang tidak sehat karena mereka belum siap secara mental, ekonomi dan lain sebagainya yang membuat mereka tidak siap untuk berumah tangga begitu. Iya, menurut saya sendiri juga pernikahan dini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya dari faktor budaya juga termasuk yang dimana mereka kurangnya pemahaman dan pengajaran mengenai bahaya pernikahan dini, terus bagaimana dampak sampingnya, dampak berkelanjutannya gitu-gitu. Jadi mereka hanya taunya enaknya sekarang gitu, kayak wah enak ini nikah muda bisa pacaran halal gitu doang, tanpa mengetahui bagaimana dampak panjangnya nanti gitu. Oke, Erlinda, saya pengen tahu karena kamu sebagai sosok seorang perempuan ya. Sebentar, saya tahan dulu. Saya pengen ke Erlinda. Erlinda, kamu sebagai sosok perempuan dan kamu biasanya ini pasti akan menjelajah ke teman-teman remaja yang perempuan juga ya. Selain penyalahgunaan narkoba, seks bebas, sekarang itu kan banyak ya. Sorry ya, saya coba sedikit kulik bahwa di Mojokerto itu, terutama di Kabupaten Mojokerto, banyak warung-warung. Dan itu kebanyakan masih remaja, guys, masih remaja. Bukan saya pelakunya, tapi saya melihat beberapa teman-teman yang cerita ke saya bahwa di sana itu banyak, Cak Kerto, ada remaja-remaja yang menjadi selain pemandu lagu juga ada orang yang menemani di sana, masih remaja. Nah, kamu sebagai duta, apakah pernah ada cacian, Mbak Linda ngapain sih ngurusin hidup saya, atau saya nggak butuh loh gitu, atau memang ada kepedulian khusus dari hati sesuai dengan visi dan misi kalian sebagai duta? Erlinda. Iya, saya turut prihatin mengenai hal-hal seperti itu ya, terkhususnya untuk remaja perempuan, karena masih banyak kita temui juga kasus-kasus seperti itu. Dan mereka ketika kita arahkan atau kita beri edukasi, beri keperhatian lah untuk mereka, mereka ini justru memberontak seperti tadi, kayak ngapain ngurusin hidup saya. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus kita tekankan lagi untuk mereka, untuk mengajarkan mereka, untuk mengedukasi mereka dan mengajak mereka agar bisa berencana bersama kami gitu, Pak Cak Kerto. Oke. Saya pengen tahu nih pengalamannya, nanti bisa dibagi ya, siapa yang duluan boleh.
pengalaman yang selama ini kalian terima dari teman-teman remaja itu, ada nggak sih pengalaman yang unik, yang lucu gitu? Silakan. Iya, jadi saya pernah punya teman, dia itu benar-benar sangat astagfirullah nakalnya gitu. Seperti apa nih? Kita belum tahu nih, kita nyasim-sim aja nih. Nakalnya seperti apa? Soal apa? Soal bandelnya ikut balap liar atau apa? Dengan terang-terangan dia itu mengakui bahwa dia itu melakukan hal-hal yang memang nggak seharusnya dilakukan oleh remaja. Kita tarik aja kayak misalkan ada nomor WA-nya nggak kira-kira? Oke, terus jadi ini cewek ya ceritanya ya? Ini cowok. Oh cowok. Oh iya, nggak jadi deh minta nomor WA. Jadi mereka itu dengan bangganya kayak mempublish bagaimana hubungan mereka dan pacarnya yang seharusnya nggak perlu dipublish, nggak perlu dipamerkan di sosial media gitu. Ketika kita melakukan pendekatan kepada mereka, awalnya mereka ya kayak tadi bodo amat, cuek, terus nggak peduli masa bodoh gitu. Tapi terus kita nggak sampai di situ aja di penolakan mereka. Kita terus melakukan edukasi, melakukan pendekatan, ngajak ke hal-hal yang positif, kegiatan positif di Pick Air waktu itu. Tapi ya alhamdulillahnya semakin lama karena memang mungkin kita pendekatannya dan bisa diterima sama dia lama-kelamaan. Jadi dia itu akhirnya semakin sadar, kayak pelan-pelan gitu bisa berubah kebiasaannya itu, meninggalkan pacarannya itu, meninggalkan wanitanya kala itu, dan ya akhirnya dia join dan gabung dalam Pick Air waktu itu. Dan Elinda, saya setuju dengan pendapat kamu, tapi tidak semua remaja-remaja itu balance atau sejalan dengan pikiran kita. Saya pengen tahu sebagai dutanya Masnya ini, seperti apa sih visi dan misi, tujuan utama dari teman-teman duta genre Kabupaten Mojokerto, dan apabila ini mereka abaikan dari teman remaja, apa yang harus kalian lakukan? Silakan. Tentunya visi dan misi kami ingin agar remaja-remaja di Kabupaten Mojokerto khususnya untuk agar bisa berencana lebih baik. Jadi mereka bisa positif lah, lingkungannya positif, mereka jadi lebih baik. Terus juga mereka agar bisa memberikan lingkungan yang positif lah untuk mereka. Tentunya yang kayak gitu agak susah ya diikutkan. Tentunya kita harus melakukan pendekatan yang lebih baik kepada mereka, karena kan kami sendiri sebagai remaja kan mereka juga remaja nih. Jadi kayak mereka, apa sih kalian ini kan kita sama-sama remaja aja kayak gitu. Nah itu kita melakukan pendekatan pelan-pelan, kita berikan motivasi-motivasi agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Gitu. Oke, kalian ini sebagai duta, artinya kalian ini akan disoroti secara masif ya oleh teman-teman remaja. Kalian punya sosial media, Instagram, Facebook, TikTok ada ya? Iya ada. Pernah ada netizen haters gak yang menyoroti kehidupan kalian? Sejauh ini nggak ada sih. Karena aman saja. Tapi tetap ya kalian akan disoroti terus begitu ya? Iya. Semoga kita disorotinya ini untuk selalu menginspirasi remaja-remaja di luar sana. Pertanyaan saya, apakah kalian juga bisa berperilaku positif? misalnya nih Elinda sama Ozi nih sengaja dengan terpisah ya tentunya, ngopi atau di tempat apa, kemudian ketahuan temennya, oh tuh sama dia juga kayak gitu ngopi. Pernah nggak melakukan hal kita, atau memang kalian menjaga betul perilaku kalian? Kita kan sebagai role modelnya remaja, sebisa mungkin kita menjaga, karena di kita sendiri juga ada kode etik dan tupoksi serta ADART yang dimana mengatur kita untuk bagaimana menjadi remaja sebagai perempuan remaja di luar sana gitu. Jadi kita sebisa mungkin menjaga marwah kita dan menjaga jabatan kita ini agar bisa menjadi contohan untuk mereka di luar sana. Saya masih belum yakin dengan apa yang dikatakan Elinda sama Ozi ya. Saya pengen tahu, Elinda, kamu usia berapa sekarang? 19 tahun. Sudah punya pacar? Belum. Yakin? Yakin. Kalau Ozi? Saya Zaki? 18 tahun. Sudah punya pacar? Belum. Oke. Berarti belum pernah merasakan bagaimana cinta itu seperti apa, rindu itu seperti kita bawa beban 1000 ton. Belum pernah ya? Ini Enggak, saya tanya dulu secara
secara personal? Perlu di Erlinda? disclaimer, kita bukan berarti nggak pernah pacaran, pernah jatuh cinta. Kita pernah jatuh cinta dan merasakan itu, tapi belum dan belum. Sebentar. Saya perlu klarifikasi. Anda sudah merasakan, tapi belum pernah pacaran. Merasakan jatuh cinta. Iya, merasakan jatuh cinta ya. Artinya ini secara sepihak tentunya. Kalau pacar kan ada dua belah pihak yang saling menyetujui ya. Iya. Saya ingin tahu, Erlinda sama Zaki, kalau menurut kalian fenomena pacaran sehat, yang sehat itu seperti apa? Kita nggak boleh pegang tangan, atau kita hanya segera jalan, atau hanya apa? Kita kan nggak tahu ya. Silakan, saya boleh ke Erlinda Jadi sama Zaki. sebenarnya pacaran sehat itu ada ya. Kita mungkin jangan pacaran dulu, kita rencanain masa depan kita gitu. Tapi kalau saya pribadi, pacaran sehat itu pacaran dimana kita ini saling untuk menguatkan, saling mendukung, saling berbeda dan berjalan bersama agar bisa mencapai kesuksesan yang bersama gitu. Jadi sama rata apa ya namanya kalau remaja zaman sekarang ini sebanding setara gitu. Jadi sama-sama kalau misalkan kita punya pencapaian ini dan digunakan untuk inspirasi kita pada pasangan kita agar bisa berada di puncak titik itu juga, di kesuksesan itu juga. Jadi sama-sama banding dan setara gitu. Oke, boleh lah Erlinda, karena belum pernah merasakan ya. Belum pernah pacaran, hanya merasakan aja jatuh cinta. Belum pernah pacaran. Ya, saya ke Zaki. Zaki juga belum pernah pacaran. Belum pernah. Oke, kalau Zaki kan sebagai seorang cowok seperti sama Cak Kerto ya. Iya, betul. Artinya iman kuat, Imron kadang-kadang mendadak gak kuat gitu ya. Pernah nggak kamu naksir sama seseorang? Tentunya pernah. Pernah. Tapi belum pernah pacaran ya? Belum pernah. Saya pengen tahu satu statement aja. Pacaran yang menurut kamu itu sehat, saling menguntungkan, saling support itu seperti apa? Untuk pacaran sehat. Pacaran itu tentunya dilarang ya, tapi kita jelaskan dulu untuk pacaran sehat. Pacaran sehat di sini itu saling mensupport lah satu sama lain. Jadi mereka bisa bergerak bersama menuju kesuksesan. Jadi mereka bisa saling setara gitu. Jadi mereka nanti di kesuksesannya mereka bersama begitu. Oke. Saya pengen tahu sosok yang menginspirasi kamu itu siapa? Dari kamu dulu. Kalau dari saya sendiri, sosok yang paling menginspirasi saya tentunya adalah ayah saya. Oke. Kalau Erlinda? Saya Siapa sosok yang diri saya sendiri. Oh, dirinya sendiri. Baik. Iya. Terakhir nih pertanyaan buat mereka berdua ya, sebelum kita closing ya. Saya pengen tahu apa sih pendapat kalian untuk bisa memberikan atau mencerminkan bahwa remaja-remaja di Kabupaten Mojokerto itu bisa positif, perilakunya keren, tidak ada seks bebas, kemudian tidak ada penyalahgunaan narkoba. Seperti apa statement kalian? Dari Erlinda dulu. Kalau saya berharap nih ya teman-teman bisa bergerak bersama kami semua, bersama Duta Genre dan Insan Genre Kabupaten Mojokerto untuk bisa menyiapkan perencanaan ini agar bisa kita sama-sama mencapai remaja yang berdaya saing tinggi itu dan remaja yang berbobot dan berkualitas untuk kehidupan kita nantinya. Gitu. Zaki? Kalau dari saya sendiri, tentunya tujuan dari Duta Genre dan Insan Genre Majapahit yaitu untuk agar membawa remaja-remaja di Kabupaten Mojokerto untuk siap bersaing tinggi di nasional lah tentunya. Kan tujuan kita yaitu di tahun 2045 ini kan Indonesia ingin mencapai generasi emas nih. Nah, itu dari sini dulu kita akan memberikan mengarahkan lah para remaja untuk agar bisa nantinya di tahun 2045 menjadi generasi yang gitu. Itu adalah harapan mereka berdua dan harapan kita semuanya. Saya terima kasih kepada Rozi dan juga kepada Erlinda sebagai duta genre atau generasi berencana untuk kesempatan kita hari ini di Wika TV ya. Saya terima kasih untuk waktu dan edukasinya kepada teman-teman remaja. Semoga remaja di Kabupaten Mojokerto lebih positif dan sehat tanpa adanya penyalahgunaan narkoba, seks bebas, pernikahan dini, dan lain-lain. Semoga tetap sehat, dan terima kasih. Saya Cak Kerto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.